wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Syifa Aulia Putri Dinita dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1124100082. Di video kali ini, saya akan membahas berita atau kasus yang sedang ramai dibicarakan, yaitu akan tutupnya operasional perusahaan-perusahaan besar di Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita lihat terlebih dahulu cuplikan beritanya. Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya ribuan pekerjaan di era Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, raksasa tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang harus menutup operasional pabrik mereka pada 1 Maret 2025. Kondisi keuangan hingga tumpukan utang yang nyaris 30 triliun rupiah menjadi pemicunya. Kondisi membuat hampir 11.000 buruh Sritex harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah karyawan Sritex. Ya guys, itu tadi adalah cuplikan dari beritanya. Dan ini adalah tanggapan saya pribadi sebagai mahasiswa yang berdasarkan dengan bukti-bukti yang konkret serta sumber-sumber yang valid. Indonesia gelap. Itu adalah judul dari berita yang sedang banyak dibicarakan sebagai gambaran dari banyaknya perusahaan besar di Indonesia yang akan menutup operasional perusahaan tersebut. Dilansir dari beberapa berita seperti Liputan 6, Tempo, Kumparan, dan masih banyak yang lainnya yang memberitakan bahwa perusahaan besar di Indonesia seperti PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex, PT Sanken, PT Yamaha Musik, PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, yang pastinya dari semua perusahaan yang akan tutup sangat berdampak sekali kepada para karyawan, karena dengan adanya PHK, ribuan buruh pabrik akan mengalami pemutusan kerja atau PHK massal. Jumlah pabrik yang berhenti beroperasi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Indonesia semakin bertambah. Terbaru, pada awal tahun ini, 2 pabrik alat musik Yamaha dan pabrik komponen peralatan listrik Sanken dikabarkan tumbang. Berdasarkan catatan bisnis, penutupan 2 pabrik alat musik yang dimaksud yaitu PT Yamaha Musik Produk MM2100 di Bekasi dan akhir Maret 2025 dan PT Yamaha Indonesia di kawasan Pulau Gadung. Setidaknya, tutupnya 2 pabrik ini akan berdampak kepada PHK 1.100 karyawan. Tidak hanya itu, komponen peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan penanaman modal asing atau PMA asal Jepang juga akan menutup pabriknya pada Juni tahun 2025. Pabrik besar tekstil yang lainnya yang tumbang yaitu PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex. Pabrik yang berlokasi di Sukoharjo itu resmi tutup pada 1 Maret 2025. Akibat ketidakmampuan melunasi hutang kepada kreditur. Pemutusan hubungan kerja atau PHK pada PT Sritex, PT Sanken, PT Yamaha Musik, PT GNI juga akan berdampak kepada perekonomian masyarakat.
makin meningkatnya jumlah pengangguran serta masyarakat miskin di Indonesia. Ekonomi saat ini sedang dalam lampu kuning. Kita melihat industri kita babak belur dihajar kondisi global, serta domestik yang sedang tidak baik-baik saja. Ujar Nailul pada liputan6.com Senin pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan menutup operasionalnya meliputi masalah keuangan perusahaan induk, penurunan harga komoditas global, serta kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada sektor manufaktur di Indonesia. Selain itu, faktor ekonomi makro seperti depresiasi rupiah serta kenaikan harga bahan baku juga turut memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan goodstats.id, Kementerian menyatakan bahwa salah satu faktor lemahnya PMI Indonesia adalah sedikitnya regulasi yang mendukung industri dalam negeri. Regulasi saat ini justru mempersempit ruang gerak industri. Kebijakan relaksasi impor yang merupakan satu dari sekian regulasi yang dapat berpengaruh kepada permintaan domestik serta penjualan perusahaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan adanya penurunan performa industri manufaktur yang juga disebabkan oleh ketidakpastian global. Permintaan domestik sudah terlihat lemah sejak tahun 2023. Adanya PHK massal pada karyawan pabrik yang akan tutup juga sangat berpengaruh kepada kelangsungan hidup para buruh yang terdampak PHK. Seharusnya pemerintah era Presiden Prabowo bisa mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam upaya penyelamatan perusahaan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Dalam hal ini, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil tindakan yang sangat tepat dengan langsung mengadakan pertemuan dengan 4 kementerian. 4 kementerian yang dimaksud yang berkaitan adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Presiden Prabowo Subianto lebih menitik beratkan langkah-langkah apa saja dalam upaya penyelamatan perusahaan agar tidak tutup. Diadakannya pertemuan antara Menteri Perindustrian yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmito dengan Komisaris Utama Sritex Iwan Slukminto pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dilansir dari newsletter Tempo.co, Wakil Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenzer menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan agar pemutusan pekerjaan karyawan atau PHK karyawan Sritex dihindari demi melindungi para pekerja dari dampak sosial dan ekonomi pada Rabu 13 November tahun 2024. Upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang pertama adalah tinjauan kebijakan politik.
Ombudsman RI menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali Undang-Undang Kapitalian demi mencegah malindustri yang dapat mempengaruhi keberlanjutan industri dalam negeri. Yang kedua, mencegah impor ilegal. YK juga meminta Kementerian Perdagangan untuk mengambil langkah guna mengurangi impor ilegal yang tentunya membebani industri tekstil domestik. Yang ketiga adalah pemberian dana talangan. Dalam rangka mempertahankan keberlangsungan usaha, Kementerian Perindustrian mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk pemberian dana talangan dan insentif untuk PT Sritex. Reni Yanita, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, menyebutkan bahwa operasional Sritex masih berjalan meski berada di bawah pengawasan kurator. Kami berupaya menjaga agar tenaga kerja tetap terlindungi dan ekspor tetap berjalan, ujarnya. Masalah dana talangan yang berkaitan erat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN tidak lepas dari bantuan dana serta kemungkinan pengambil alihan perusahaan Sritex yang sebelumnya swasta, berarti kepemilikannya menjadi milik negara, menjadi milik BUMN. Seperti yang dilansir dalam berita republik.co.id. Menurut saya, Pak Prabowo ini sangat wajar untuk menyelamatkan Sritex. Mirip dengan dulu kita menyelamatkan Bank BCA serta bank-bank pada masa krisis, kata pengamat ekonomi Peter Abdullah. Peter menekankan bahwa yang diselamatkan oleh pemerintah bukanlah pemilik perusahaan, melainkan perusahaan itu sendiri. Kaitannya dengan mengantisipasi dilakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Dengan menyelamatkan Sritex bisa dijadikan sebagai satu momentum membangkitkan kembali industri tekstil garmen di Indonesia. Kemudian, untuk Kementerian Perindustrian tentunya harus membuat kebijakan dalam upaya untuk melindungi industri tekstil garmen dalam negeri. Misalnya, mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi seperti serbuan barang-barang impor dan serbuan barang-barang selundupan serta baju bekas. Opsi dan skema penyelamatan Sritex menurut Peter untuk menjadi BUMN ini sangatlah memungkinkan, mengingat perlunya upaya penyelamatan yang responsif saat ini, namun kedepannya bisa jadi kembali dilepas untuk swasta. Dilansir dari kabarbisnis.com, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yashirli menegaskan bahwa meski beberapa industri padat karya tengah mengalami penurunan pemerintahan, terus berupaya untuk memastikan keseimbangan di sekitar ketenagakerjaan. Dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir di Istana Merdeka pada Senin
3 Maret 2025 mengenai kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang memberitakan kompensasi 60% kepada pekerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yashirli memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan. Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 6 tahun 2025 sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam menangani isu ketenagakerjaan. Pemerintah tidak hanya mencermati tentang penyelamatan PT Sritex dan karyawan Sritex saja, namun juga mencermati kasus PHK yang melibatkan perusahaan seperti PT Sanken atau PT Yamaha Musik, juga dengan PT GNI. Pemerintah kota Shirley berharap PHK menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk memastikan bahwa setiap proses PHK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan berbagai upaya yang tentunya dilakukan oleh Yashirli. Menekankan juga bahwa pemerintah berharap industri padat karya tetap bertahan dan para pekerja dapat terlindungi dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah juga sedang berkomunikasi dengan PT Yamaha dan PT Sanken karena ada beberapa hal yang kami ingin pastikan bahwa proses menuju PHK-nya itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Berdasarkan jakartakompas.com, Wakil Ketua MPR Edi Sueparno menilai pemilik dan manajemen Sritex harus bertanggung jawab atas pailitannya. Perusahaan tersebut, meski Presiden Prabowo Subianto ingin menyelamatkan Sritex, Edi mengatakan bahwa pemilik Sritex harus dimintai tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai 26 triliun atau lebih. Direksi, komisaris, dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya, karena merekalah yang memegang kendali perusahaan sampai kondisi perusahaan bernasib sampai hari ini, kata Edi dalam keterangan tertulis pada Minggu 3 November tahun 2024. Edi pun menilai bahwa langkah Prabowo untuk menyelamatkan Sritex menunjukkan kepedulian Prabowo terhadap lebih dari 50.000 karyawan Sritex yang terancam. Karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kapasitas perusahaan. Pabrik tekstil dan pabrik tekstil atau TPT bertumbangan satu persatu di Indonesia, membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerjanya. Permasalahan itu pun memberikan efek domino terhadap perekonomian di dalam negeri, seperti anjloknya daya beli masyarakat sehingga tingginya barang-barang produk industri tanah air. Setidaknya sudah ada 6 pabrik tekstil yang telah gulung tikar,
yang berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, dengan jumlah pegawai yang terkena PHK sebanyak 11.000 orang. Di Jawa Barat, bahkan jumlah pabrik yang tutup berdasarkan data Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat atau PPTPJB, sudah ada 22 pabrik yang tutup atau mengalami gulung tikar. Potensi PHK di sektor TPT masih terus berjalan. Penyebabnya semuanya hampir sama. Order turun sampai nggak ada order sama sekali. Karena itu, pemerintah harus segera turun tangan, ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi. Dikutip pada Rabu tanggal 19 bulan 6 tahun 2024. Sementara itu, anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Casita Ariwi Katamdu, mengatakan di Jawa Tengah juga terjadi PHK besar-besaran di pabrik TPT karena memang permasalahan gempur impor produk TPT hingga regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Saya ingin beri informasi juga bahwa ada pabrik tekstil tutup di Jawa Tengah, di Karanganyar, dengan estimasi 1.500 orang sudah kena PHK. Di Semarang, 8.000 orang di PHK. Terakhir di Pekalongan, satu pabrik tekstil sudah 700 orang di PHK, ucap Casita. Dengan jumlah 10.200 orang yang sudah terkena PHK akibat pabrik di daerah Jawa Tengah itu bangkrut. Casita meyakini jumlah pengangguran dan tingkat miskin di daerah itu akan membengkak. Ini saya mau tanya, sebetulnya arahnya antara peraturan keluar dengan visi Indonesia Emas, korelasinya di mana? Pasti tingkat pengangguran di Jawa Tengah naik, bukan menuju nol. Tingkat kemiskinan pasti naik dengan adanya PHK ini, tegasnya. Tidak hanya berimplikasi terhadap peningkatan pengangguran dan kemiskinan akibat hilangnya pendapatan rutin si pekerja, tutupnya pabrik di berbagai wilayah itu juga sangat berdampak kepada bisnis lainnya, seperti kos-kosan, kontrakan yang menjadi sepi, hingga ada catering yang tak ada lagi pembeli. Pantauan oleh tim CNBC Indonesia pada Kamis 13 Juni 2024 di lokasi salah satu pabrik kosong di Provinsi Jawa Barat. Tutupnya pabrik dan PHK massal membuat hiruk-pikuk pekerja pabrik yang biasanya menghidupkan efektivitas ekonomi di wilayah sekitarnya hilang seketika. Komarudin, seorang kepala dusun yang tempat tinggalnya persis di samping pabrik, terpaksa harus menjual beberapa unit kontrakannya karena sepi, akibat ditinggal oleh para buruh. Ini merupakan tanggapan warga yang terdampak oleh adanya kasus PHK massal yang terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya dulu punya kontrakan 15 pintu. Sekarang hanya tersisa 11 pintu saja.
Empatnya lagi dijual setelah pabrik itu bangkrut. Sangat kerasa banget ya dengan ditutupnya pabrik, karena tidak ada yang ngontrak, hasilnya dari kontrakan doang. Bukan sepi lagi pokoknya mah, kata Komarudin. Uis Mawati, pemilik usaha catering dan kantin yang masih berada di kawasan pabrik pun mengaku ikut terkena dampak oleh adanya PHK massal pada pabrik-pabrik besar di Indonesia. Ia terpaksa harus menutup usahanya dan merumahkan karyawannya ketika mendapatkan kabar pabrik yang biasanya sumber orderan tutup. Saya sekarang sama sekali tidak ada pemasukan. Dulu saya punya karyawan 4 orang, karena selain catering ada kantin buat menyediakan makan siangnya para buruh pabrik. Sekarang catering dan kantin sudah tidak ada, karyawannya juga sudah saya rumahkan semua, ujar Uis. Selain Komarudin dan Uis, ada Iskandar juga yang merupakan tukang ojek pangkalan, terkena dampak akibat adanya penutupan pabrik. Dampaknya terasalah setelah pabrik tutup. Ekonominya kurang. Kadang kita mesti cari kerja yang lain. Alhamdulillah kita punya teman yang ajak jadi kuli. Kalau ngojek terus susah, waktu ada pabrik kita setengah hari sudah dapat 70.000. Kalau sehari ya dihitung lumayan lah, ujar Iskandar. Seiring dengan besarnya gelombang PHK itu, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada Mei tahun 2024 menurun menjadi 125,2 berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia atau BI. Lebih rendah dari 127,7 pada April tahun 2024. Kendati turun IKK tetap berada dalam area optimis. Kurang dari 100 yaitu sebesar 125,2. Bila dibedah lebih jauh, porsi pengeluaran responden juga terus mengalami penurunan berdasarkan survei tersebut. Pembelian durable goods atau barang tahan lama turun dari 116,4 pada Maret menjadi 1.102,7. Yang tadi 1.106,4 pada penurunan terjadi di semua kelompok pengeluaran. Responden dengan pengeluaran 3,1 sampai 4 juta mengalami penurunan terdalam, yakni menjadi 112 dari 122,1 pada bulan sebelumnya. Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi juga turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 73,6% menjadi 73% pada Mei tahun 2024. Sejalan dengan potensi konsumsi masyarakat ke depan yang lesu di tengah besarnya tekanan PHK, penjualan barang-barang di dalam negeri pun ikut tertekan. Data terbaru survei penjualan eceran Bank Indonesia atau BI per April tahun 2024 telah menunjukkan indeks penjualan real atau IPR yang sudah terkontraksi sebesar 2,7% dari 242,9 menjadi 236,3. Bahkan perkiraan penjualan real pada Mei 2024 turun lebih dalam menjadi 233,9.
GNI per kapita atau indikator pendapatan per kepala Indonesia saat ini sebesar 4.580 US dollar per tahun, setara dengan 75 juta atau 6,25 juta per bulan. Untuk menjadi negara maju, Suharto mengatakan GNI per kapita harus naik menjadi 14.000 US dollar, setara dengan 227,88 juta per tahun atau 18,99 juta per bulan. Maka untuk mencapai target pada 2045, pendapatan per kapita masyarakat menurutnya harus naik menjadi 7.500 US dollar per tahun atau setara dengan 10,17 juta mulai 2029. Melalui penciptaan lapangan kerja dari investasi serta peningkatan produktivitas masyarakat, jika angka target pencapaian itu tidak tercapai, ia khawatir bahwa visi misi Indonesia Maju 2045 tidak tercapai. Kalau kita bisa mencapai 7.500 US dollar per kapita, maka window opportunity dalam 2025 ke 2029 semoga saja membawa kita track untuk mencapai di 26.000 US dollar ke atas pada 2045. Tapi kalau tidak tercapai, kami khawatir seperti kekhawatiran kita semua. Indonesia gelap dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Indonesia gelap sudah mewakili ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga Indonesia. Pendapat saya tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo sudah tepat untuk terus mengupayakan penyelamatan perusahaan dan hak-hak buruh pabrik yang mengalami pemutusan kerja dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebaiknya kita sebagai warga Indonesia menaruh kepercayaan kepada pemerintah dengan tetap kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian tanggapan saya terkait video pada platform YouTube yang berjudul Indonesia Gelap. Daftar pabrik yang bangkrut di era Prabowo, Sritex, Sanken, PT GNI, dan Yamaha. Semua tanggapan saya tadi merupakan tanggapan pribadi saya sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia yang tentunya didukung dengan bukti-bukti dan sumber-sumber yang konkret seperti pada website Kumparan, Tempo, Liputan 6, KMP.im, Nasional Kompas, Good Stage, dan masih banyak website serta platform lain yang saya pahami untuk mendukung persepsi saya dan tanggapan saya sebagai mahasiswa terkait dengan video dan isu tersebut.